Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat surgaku dimanapun Anda berada, masih bersama Dodi Aljambari dalam kisah teladan. Kali ini Wahsy yang akan menjadi bagian kisah teladan. Dia adalah seorang budak Ethiopia, budak Habasyi, berkulit hitam, yang dimiliki oleh Hindun dan kemudian dijanjikan oleh Hindun ketika dia mampu membunuh paman Rasul, yakni Hamzah, atau kerabat Nabi yakni Ali, maka dia akan dibebaskan dari perbudakan. Maka apa yang terjadi? Dia niatkan betul di perang Uhud. Dia betul-betul persiapkan waktunya di saat yang paling tepat. Kemudian dia menahan lembingnya sampai pada saat yang betul-betul tepat dia lepaskan ke arah paman Hamzah. Maka kemudian yang terjadi, terbunuhlah Sayyidina Hamzah di tangan Wahsy, yang kemudian Hindun melakukan perbuatan penganiayaan semena-mena terhadap Sayyidina Hamzah. Maka ketika dia sudah dibebaskan, maka Wahsy bin Harb ini kemudian melarikan diri ke Taif. Maka kemudian ketika Islam sampai di sana, subhanallah, dia ternyata tergerak hatinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, yakni dia masuk Islam. Apa yang terjadi? Inilah tawazun versi Wahsy, yakni keseimbangan hidup ala Wahsy. Ketika Wahsy merasa bahwa dia punya bagian dosa yang begitu besar, sudah membunuh paman Nabi, yakni singa Allah, maka kemudian Sayyidina Hamzah masih terus dikenangnya dalam dosa yang dia derita. Maka dia berjanji kepada diri sendiri bahwa ketika dia menghampiri Rasulullah SAW dalam syahadatnya, maka kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu Wahsy yang sama dengan Wahsy yang dari Ethiopia? Iya, saya orangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau tampakkan wajahmu sampai hari berbangkit. Maka kemudian bersembunyi Wahsy. Maka kemudian dia melakukan tawazun, keseimbangan terhadap apa yang dia lakukan dalam kesalahan dan dosanya, dia tebus dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka inilah, ketika seseorang melakukan kesalahan begitu besar, maka dia harus menggantinya dengan amal soleh ketika dia mampu menghadirkan taubatan yang nasuha. Maka sahabat surgaku dimanapun Anda berada, sebesar apapun dosa Anda, sebanyak apapun kesalahan dan maksiat Anda, Allah Maha Pengampun. Akan tetapi ketika Anda masuk dalam sebuah pertobatan yang benar, maka yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam sebuah penggantian amal-amal yang buruk diganti dengan amal-amal yang saleh. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kita meskipun kita melakukan kesalahan yang paling besar sekalipun, selama bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.